menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali katakan El Shaddai.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kau besar Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak kami sembah. Yesus namanya ku sembahkan, ku pujikan, ku agungkan nama-Mu. Yesus Kristus, Raja segala raja, hanya Engkau di hati kami. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, kami mau beri yang terbaik. Hanya Engkau saja. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia juga Allah yang baik. Dan kekuasaannya tidak terbatas. Artinya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Allah yang maha sanggup. Nah, saudara sekalian, ada sebuah ayat yang sangat favorit, ya, yaitu yang selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Kejadian, ya, pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, ini diekspresikan sebagai berikut. Is there anything too hard for God? Dalam bahasa Indonesia dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan, hayipale me Donai atau me Adonai. Kata yipale dari kata pele itu berarti wonderful, ajaib, mulia, agung, besar. Adakah sesuatu yang terlalu ajaib, yang terlalu wonder, terlalu mengherankan bagi Tuhan? Tidak ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia terlalu sanggup. Dan dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itulah sebabnya tadi dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Is there anything too hard for God? Is there anything too hard for God? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Is there anything too hard for God? Nah, dengan kita mengulang-ulang ayat ini, maka ini akan semakin dicamkan dalam hati kita. Semakin kita tahu dan semakin kita menyadari, nothing is too hard for God. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang maha sanggup. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil for God, bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara ingin untuk melihat apa sebetulnya konteks atau latar belakang dari kisah ini, sehingga tercetuslah kalimat, is there anything too hard for God? Atau adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Nah, kita lihat dulu latar belakang kisahnya atau konteks kisahnya ini. Kalau sudah baca mulai dari ayat 1, diceritakan bahwa suatu ketika Abraham kedatangan 3 orang tamu. Dan pada saat itu, Abraham kira-kira usianya sudah 99-an tahun.
sangat tua. Dan istrinya pun juga demikian, sangat tua. Hampir mencapai 90. Nah, mereka berdua belum punya keturunan. Sampai setua itu tidak punya keturunan. Tetapi bukan berarti bahwa mereka cuma ya apa boleh buat dan sebagainya. Tapi sebaliknya, mereka itu punya janji. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada mereka. Tapi sampai kondisi seperti itu, belum datang juga keturunannya ini. Ya, sebagai manusia tentu saja, baik Abram ataupun Sarah, mungkin akan berpikir, bagaimana bisa ya usia setua ini melahirkan anak? Dan ini sesuatu yang bukan dibuat-buat. Manusia normal pun akan seperti itu kalau mereka menghadapi situasi yang sama. Manusia pasti akan mengatakan, ya usia yang setua ini memang rasanya mustahil, tidak bisa. Beda kalau masih remaja, masih muda, usia produktif, ya. Mau berapapun anaknya, bisa saja dilahirkan. Tapi kalau sudah kakek nenek seperti ini, tua seperti ini, mana mungkin. Ya. Ini kondisi yang terjadi pada saat itu. Tapi justru apa yang terjadi? Tamu ini mengatakan kepada Abram begini. Kita lanjut ayat 14 berikutnya. Ya. Setelah mengatakan ada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, maka mereka mengatakan begini, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ternyata 3 tamu ini tidak lain adalah Tuhan sendiri. Dan ini yang dikenal sebagai teofani, yaitu Allah sendiri yang menampakkan diri kepada manusia secara langsung. Dan Abraham melihat langsung, seperti ya layaknya tamu biasa, manusia biasa. Dan ini adalah ternyata Yesus sendiri, Sang Putra itu, Allah Putra. Dia hadir saat ini untuk memastikan kepada Abraham, pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, kamu akan punya anak laki-laki. Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus kalian berbicara mengenai kelahiran dan sebagainya. Ini bukan seperti semudah orang membalik telapak tangan. Atau seorang yang mengatakan, ya tahun depan kamu akan begini. Ini urusan kelahiran. Dan kondisi pada saat itu adalah mereka sudah bertahun-tahun. Bisa dikatakan lebih dari 20 tahun menantikan ini. Sampai usianya sudah tua, tidak kunjung hadir juga keturunannya. Manusia pasti mengatakan ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible for God. Nothing is too hard for God. Karena Dia Allah yang berkuasa. Yesus sendiri
yang memastikan hal ini. Nah, saudara sekalian, terjadi betul. Tahun berikutnya, Alkitab mencatat Sarah melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yitzhak atau Ishak. Kata Ibrani adalah Yitzhak, itu berarti love, tertawa. Karena memang dalam ayat yang sebelumnya dan sesudahnya itu dicatat mengenai bagaimana Sarah itu tertawa. Walaupun Sarah berusaha berdalih, aku enggak tertawa kok. Tapi ya memang tertawa memang. Usia setua itu bagaimana mungkin melahirkan anak. Saudara sekalian, apa yang ditetapkan Allah, apa yang disampaikan Allah, apa yang difirmankan oleh Yesus pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Saat ini juga tidak ada perkara yang seharusnya membuat kita bimbang dan ragu. Ketika firman Allah mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, maka hal ini bukan lagi merupakan sesuatu yang dibayang-bayangkan, sesuatu yang diharap-harapkan, tetapi itu sesuatu yang pasti terjadi karena itu adalah firman Allah. Dan itu adalah firman Yesus sendiri. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini, mari kita lihat. Ternyata ada paling tidak dua sisi yang harus kita pahami benar. Sisi yang satu adalah sisi secara manusia. Cara berpikirnya, responsnya manusiawi, dan sebagainya. Memang kita sebagai manusia yang harus berespons sebagai manusia. Bertahun-tahun menantikan nggak ada anaknya, dan andai kata pada saat itu dunia kebidanan sudah berkembang begitu rupa, maka mungkin para ahli akan mengatakan inilah yang disebut sebagai nggak mungkin punya anak karena sudah tua. Kita tahu bahwa untuk melahirkan seorang anak itu prosesnya sangat rumit. Bagaimana mulai dari embrio, terus kemudian menjadi janin di dalam kandungan, 9 bulan dikandung kemudian baru dilahirkan. Itu bukan proses yang simple. Tapi itu adalah tangan Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan adalah pencipta. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini, tepat seperti apa yang dialami oleh Sarah. Dari sisi secara manusia, memang mana mungkin sampai Sarah itu tertawa. Dia mengatakan, dia berpikir saya ini nenek-nenek bagaimana mungkin bisa melahirkan anak. Ya normal. Malah kemungkinan kalau Sarah mengatakan, nenek-nenek begini bisa punya anak. Mungkin orang lain akan mengatakan, kurang waras ini. Ya, itu sisi manusia. Tetapi saudara sekalian, ada sisi yang lain. Yang harus kita pahami, dan memang ini tidak tergantung kepada sisi yang tadi, sisi manusia. Adalah sisi di mana kita melihat tangan Allah yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Nah, sisi inilah yang harus betul-betul kita pahami dengan baik dan kita responi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Nothing is too hard for God. Nothing is impossible for God. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah terlalu sanggup. Dan buktinya, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam teofaninya itu. Tahun depan, Sarah melahirkan anak. Nenek-nenek usia 90-an tahun. Abraham usia 100 tahun. Punya anak. Namanya Yitzhak. Karena mereka tertawa. Ya ini sebagai pengingat. Wah dulu kamu tertawa. Mungkin kurang percaya dan sebagainya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Allah terlalu sanggup. Nah oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita ketika dealing with God, ketika kita berurusan dengan Allah, maka kita tidak bisa lagi pakai sisi manusia kita. Logika kita yang terbatas ini tidak mungkin bisa memahami Allah yang dahsyat itu. Kita harus pakai iman. Tanpa iman, tidak bisa. Hanya oleh iman. Only by faith. Hanya oleh iman. Bukan dengan akal, pikiran, dan sebagainya. Nah, jadi saudara sekalian, mari mulai saat ini. Apapun yang sedang saudara hadapi, tetap pegang janji Tuhan. Mungkin saat ini masalah sakit penyakit, kondisi tubuh jasmani yang lemah, serangan, gangguan, sakit penyakit dan sebagainya. Ya secara manusia memang demikian. Kalau memang lumpuh ya mau apa? Memang lumpuh. Kalau buta ya memang buta. Kalau tuli ya memang tuli. Bisu ya bisu. Tapi ketika kita melihat sisi berikutnya dari Tuhan, nothing is impossible, nothing is too hard for God. Dan kita lihat di dalam Alkitab sendiri, Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta, dan sebagainya, orang-orang lumpuh. Semuanya itu disembuhkan oleh Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Nothing is too hard for God. Dia Allah yang maha sanggup. Semuanya bisa terjadi. Itulah sebabnya Yesus selalu katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, jadi saudara sekalian saat ini, apapun yang saudara sedang hadapi, situasi apapun, kita tidak pakai lagi sisi manusia yang serba terbatas, tapi pakai sisi Allah. Hanya percaya, beriman kepada Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Untuk seorang Abraham dan juga istrinya Sarah punya anak itu sudah mustahil. Orang pasti akan melakukan, saya forget it, lupakan, sudah tidak mungkin. Tapi Tuhan katakan, Hayibale, Me'adonai. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Saat ini, jangan lihat semuanya, pandang Yesus. Dan katakan, Tuhan aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menjamah tubuhku, memperbaharui organ-organ tubuh sekalipun. Aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh dalam nama Yesus. Kalau kondisi jantung yang perlu dibaharui, aku terima jantung baru dalam nama Yesus. Kalau itu levernya, aku terima lever baru dalam nama Yesus. Kalau itu paru-parunya, aku terima paru-paru baru dalam nama Yesus.
Kalau itu ginjalnya, aku terima ginjal baru dalam nama Yesus. Lambung, pankreas, dan yang lain-lain, aku terima organ baru dalam nama Yesus. Kesembuhan bisa terjadi. Orang akan mengatakan, sudah lupakan, mustahil dan seterusnya. Oh, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Katakan, aku percaya kok, Allahku itu besar, Allahku hebat, Yesusku itu dahsyat, Dia maha sanggup, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Puji nama Tuhan. Yesus ajaib dan mulia. Dan urapan Roh Kudus bekerja, menjamah kita semuanya. Terima kasih Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima Tuhan. Ginjal baru, organ tubuh baru dalam nama Yesus. Bahkan tulang-tulang, saraf dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami sehat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Kau buat berhasil. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.